Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat daripada sholawat nariyah, sebuah sholawat yang sangat masyhur di kalangan kaum ahlus sunnah wal jamaah. Sholawat ini disusun oleh Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi rahimahullah. Oleh karenanya sholawat ini juga dinamakan sholawat At-Taziyah, dinisbatkan kepada pengarangnya yaitu Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi. Sholawat ini sangat mujarab sekali untuk menghilangkan kesusahan, kedukaan, kegalauan, serta untuk menggapai segala hajat dan keinginan. Sehingga sholawat ini juga dinamakan sholawat At-Tafrijiyah, yang artinya penghilang kesusahan. Adapun tentang dinamakannya sholawat ini menjadi sholawat nariyah atau sholawat bangsa api, dalam kitab ini diterangkan li'annahum idza aradu tahsilal matlubi, karena sesungguhnya orang-orang Maghribi atau orang yang ada di daerahnya Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi, pengarang sholawat ini, idza aradu tahsilal matlub, ketika mereka mengharapkan tercapainya sebuah keinginan, au daf'al marhubi, atau ketika mereka ingin terhindar dari sesuatu yang ditakutkan, yajtami'una fi majlisin wahidin, mereka berkumpul di suatu tempat, yaqra'una hadhihi sholata, membaca sholawat nariyah ini, arba'ata alafin wa arba'ami'atin wa arba'an wa arba'ina marratan, sebanyak 4.444. Fayanaluna matlubahum sari'an kannari, maka mereka mencapai apa yang mereka harapkan itu dalam waktu singkat laksana api yang membakar kayu kering. Artinya orang-orang Maghribi atau orang yang ada di daerahnya Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi dulu, ketika mereka mengharapkan sesuatu yang penting dan besar sifatnya, atau ketika mereka ingin terhindar dari musibah atau dari sesuatu yang ditakutkan, mereka semua berkumpul di suatu tempat bersama-sama membaca sholawat nariyah ini sebanyak 4.444, sehingga dalam waktu singkat hajat mereka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah mereka menamakan sholawat ini sholawat an-nariyah atau sholawat bangsa api, karena kedahsyatan sholawat tersebut dalam hal ijabah laksana api yang membakar. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Di mana dalam kitab ini diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Syekh Muhammad At-Tunisi, dan telah berkata Syekh Muhammad At-Tunisi, man dawama ala hadhihi sholatin nariyati, barang siapa yang mendawamkan membaca sholawat nariyah ini, kulla yaumin 11 marratan, setiap hari sebanyak 11 kali, ka'annaha tanzilur rizqu minas sama'i wa tambutu minal ardi, maka rizkinya akan melimpah seolah-olah seperti turun dari langit, wa tambutu minal ardi, dan seolah-olah seperti tumbuh dari bumi.
Artinya kata Syekh Muhammad dari Tunisia ini, orang yang istiqomah setiap hari, boleh pagi, boleh sore, juga boleh malam, membaca sholawat nariyah ini sebanyak 11 kali, maka rizkinya akan tercurah seperti hujan dan menjamur laksana tumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini diterangkan waqala al-Imam ad-Dainuri, dan telah berkata al-Imam ad-Dainuri rahimahullah. Kata Imam Dainuri, man qara'a hadhihi sholata dubura kulli salatin 11 marratan, barang siapa yang membaca salawat ini 11 kali setiap selesai salat fardhu, wa yattakhidhuha wirdan, dan menjadikan salawat itu sebagai amalan tetap, la yanqati'u rizquhu, maka rizkinya tidak akan putus-putus, wa yanalul maratibal 'aliyata wad daulatal ghaniyah, dan ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia serta pangkat atau kekuasaan yang mencukupi. Artinya orang yang istiqomah membaca salawat ini 11 kali setiap selesai sholat fardu, maka ia tidak akan mengalami kekurangan rizki, dan ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi serta pangkat yang membuatnya ia puas, sehingga tidak butuh pada kedudukan atau pangkat lainnya. Selanjutnya di sini juga diterangkan wa man dawama ala qiraatiha kulla yaumin mi'ata marratin, dan barang siapa yang istiqomah membaca sholawat nariyah ini 100 kali setiap hari, yahsulu matlubuhu wa yudriku gharadahu fawqa ma aradahu, maka hajatnya akan tercapai dan keinginannya akan terpenuhi, fawqa ma aradahu, melebihi dari apa yang diharapkan. Artinya orang yang istiqomah membaca sholawat nariyah sebanyak 100 kali setiap hari, maka ia akan mendapatkan karunia dari pemberian Allah melebihi dari apa yang ia harapkan sebelumnya. Misalnya kita ingin uang 100.000, maka Allah akan memberi lebih dari itu. Itu antara lain maksudnya. Wa qala al-Imam al-Qurtubi, dan berkata Imam al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi, man arada tahsil amrin muhimmin azimin, barang siapa yang ingin menggapai sesuatu yang penting nan agung, au daf'al bala'il muqimi, atau ingin terhindar dari bencana yang melanda, falyaqra' hadhihi shalat at-tafrijiyata, maka hendaklah ia membaca salawat nariyah ini 4,000 wa 400 wa 44 marratan, sebanyak 4.444 kali. Wal yatawassal biha ilan nabiyyi dzil khuluqil azim, dan hendaklah ia bertawassul pada Nabi Agung Nabi Muhammad. Fa innallaha yuwafiqu muradahu wa matlubahu ala niyyatihi, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk menggapai hajatnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya jika seseorang menginginkan suatu hajat yang besar dan sangat penting sifatnya, atau ingin selamat atau terhindar dari bencana, musibah, atau sesuatu yang ia takutkan, maka hendaklah ia membaca sholawat ini sebanyak 4.444 kali. Maka atas pertolongan Allah dalam waktu singkat hajatnya akan terpenuhi. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi. Adapun mengenai bacaan daripada sholawat nariyah ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu
wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu antara lain bunyi daripada sholawat An-Nariyah. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan rahmat dengan rahmat yang sempurna. Wa sallim salaman tamman, dan semoga Engkau berkenan memberikan keselamatan dengan keselamatan yang sempurna. Ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad, alladzi tanhallu bihil 'uqadu, yang dengan syafaat beliaulah terlepas ikatan-ikatan. Kita setiap saat penuh dengan ikatan-ikatan yang mengikat diri kita, sehingga seolah-olah kita tidak bisa melangkah dari banyaknya ikatan-ikatan tersebut, baik diikat dengan hutang, diikat dengan kesulitan, diikat dengan kemelaratan, kesusahan, dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah kita merasa sesak nafas, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita berharap semoga dengan barokah sholawat ini Nabi berkenan memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga ikatan-ikatan tersebut bisa terlepaskan. Semua itu tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanfariju bihil qurabu, dan dengan syafaatnya segala kesusahan akan terurai. Wa tuqda bihil hawaiju, dan dengan syafaatnya semua hajat bisa tercapai. Wa tunalu bihir raghaibu, dan dengan syafaatnya semua keinginan dapat diperoleh. Wa husnul khawatimi, tergapai husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, terguyur hujan rahmat dengan syafaat Nabi Muhammad yang mulia. Artinya semoga dengan syafaat Nabi Muhammad Allah berkenan menghujani kita dengan rahmatnya, sehingga pada akhirnya nanti akan tergapai husnul khatimah. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga rahmat dan salam Engkau limpahkan juga kepada keluarga dan sahabatnya, fi kulli lamhati wa nafasin, dalam setiap kedipan mata serta desahan nafas. Artinya semoga rahmat dan salam Engkau limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan desahan nafas dari semua makhluk, atau sebanyak kedipan mata dan desahan nafas dari semua makhluk, bi'adadi kulli ma'lumin laka, sesuai dengan jumlah bilangan yang diketahui olehmu. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan daripada sholawat An-Nariyah. Dari beberapa kaifiyah tadi dapat kita memilih salah satunya sesuai dengan kemampuan kita untuk beristiqomah di dalam mengamalkannya. Karena kunci utama dari sebuah amalan itu adalah al-istiqomah. Sebagaimana sering saya katakan, qalilun bil istiqomah khairun minal katsir bis-sa'amah. Sedikit dengan istiqomah jauh lebih baik daripada banyak tapi membosankan, artinya membuat kita jenuh. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sya'irin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.